saya Dia Kusumaningrum dengan NIM 858946115 dan rekan saya Devi Nur Rahmawati dengan NIM 8589448. Saya Failia Nurani dengan NIM 858947332. Saya Ferdia Ranti Absari dengan NIM 858994945. Saya Brenda Paramita dengan NIM 8589899. Baik, kami dari kelompok 2 akan menampilkan video kegiatan praktik minimal. Gerak pada tumbuhan yang akan saya uji coba pada praktek kali ini ada 3. Yang pertama adalah gerak seismonasti, yang kedua ada gerak niktinasti, dan yang ketiga ada gerak geotropisme negatif. Gerak seismonasti adalah gerak yang terjadi pada tumbuhan yang diakibatkan karena adanya rangsangan berupa sentuhan atau getaran. Contohnya adalah pada tumbuhan putri malu. Adapun alat dan bahan yang perlu dipersiapkan adalah: pertama, membutuhkan tabel pengamatan dan alat tulis, yang kedua, membutuhkan penggaris, yang ketiga, membutuhkan stopwatch yang ada di HP, lalu yang keempat adalah tanaman putri malu. Kita akan melakukan beberapa percobaan sentuhan. Yang pertama adalah sentuhan halus. Kita gunakan stopwatch untuk menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh putri malu untuk menguncup dan membuka kembali daunnya. Dengan sentuhan halus, ternyata putri malu hanya mengatupkan beberapa daunnya saja. Selanjutnya adalah sentuhan sedang. Putri malu yang diberikan sentuhan sedang ternyata menguncup perlahan. Yang terakhir adalah sentuhan kasar. Dapat kita lihat respon yang diberikan menjadi lebih cepat. Selanjutnya adalah gerak niktinasti. Gerak niktinasti adalah gerak yang disebabkan oleh suasana gelap. Tumbuhan putri malu akan mengatupkan daunnya ketika suasana menjadi gelap. Kita akan melakukan percobaan gerak niktinasti pada tumbuhan putri malu. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan adalah: yang pertama, membutuhkan tabel pengamatan dan alat tulis, yang kedua, membutuhkan stopwatch yang ada di HP, yang ketiga, membutuhkan kardus yang sudah dilapisi dengan plastik berwarna hitam, serta membutuhkan label A dan B yang akan digunakan pada putri malu. Lalu selanjutnya kita akan melakukan percobaan gerak niktinasti. Kita membutuhkan 2 tanaman putri malu yang sama-sama masih terbuka daunnya. Untuk memulai percobaan gerak niktinasti, kita akan memberikan label A untuk putri malu yang terbuka dan terkena sinar matahari, lalu label B untuk putri malu yang tertutup oleh kardus hitam. Dan usahakan saat menutup, kardus tidak menyentuh daun putri malu. Kemudian siapkan stopwatch untuk menghitung berapa lama daun putri malu akan menguncup. Setelah kita menunggu sekitar 30 menit, kita akan melihat perbandingan tanaman putri malu yang ada di tempat terbuka dan yang ada di dalam kardus. Bisa kita lihat tanaman putri malu di tempat terbuka tetap membuka daunnya. Sedangkan yang terdapat di dalam kardus, setelah 30 menit tanaman putri malu ternyata menguncupkan daunnya. Dapat kita simpulkan bahwa tanaman putri malu yang berada di dalam kardus melakukan gerak niktinasti. Hal ini dikarenakan tanaman putri malu berada di tempat gelap dan tidak mendapatkan sinar matahari. Yang ketiga ada gerak geotropisme negatif. Di sini kami akan mengamati gerak geotropisme negatif pada tanaman kacang merah. Apa sih gerak geotropisme negatif itu? Jadi, gerak geotropisme negatif adalah gerak tumbuh-tumbuhan yang menjauhi arah datangnya rangsangan gravitasi bumi atau menuju ke atas. Contoh utama dari geotropisme negatif adalah pertumbuhan batang dan tunas yang selalu tumbuh ke arah atas atau menjauhi tanah. Alat dan bahan yang diperlukan: biji kacang merah,
wadah yang berisi tanah, dan air. Selanjutnya, kita siram tanah dengan air terlebih dahulu, lalu kita masukkan 3 biji kacang merah pada masing-masing wadah. Setelah itu, tanaman kacang merah ini kita letakkan di tempat terbuka dan jangan lupa untuk siram dengan sedikit air setiap paginya. Lakukan pengamatan setiap pagi dan sore selama 1 minggu. Hari pertama, kacang merah belum mulai tumbuh. Hari kedua, kacang merah sudah mulai mengalami pertumbuhan muncul tunas. Hari ketiga, tunas kacang merah sudah lebih jelas terlihat. Pada hari keempat, pot A dan pot B sudah mulai muncul daun. Hari kelima, pada pot A dan pot B sudah sama-sama mengalami pertumbuhan muncul daun yang lebih jelas dan batangnya sudah terlihat panjang. Hari keenam, tumbuhan kacang merah pada pot A dan pot B sudah tumbuh lebih panjang daripada hari sebelumnya. Pot A tumbuh secara vertikal dan pot B secara horizontal. Dan inilah hari ketujuh atau hasil dari 1 minggu pertumbuhan kacang merah gerak geotropisme negatif. Pot A tumbuh secara vertikal dan pot B tumbuh dari horizontal mengarah ke vertikal. Setelah saya ukur, pot A 17 cm dan pot B 16,5 cm. Jadi kesimpulannya adalah pada pot A yang diletakkan secara vertikal akan mengalami pertumbuhan batang normal menuju tegak ke atas. Sedangkan pada pot B yang diletakkan secara horizontal, pertumbuhannya membelok dari horizontal menuju vertikal. Hal ini dapat terjadi karena gerak geotropisme negatif, yaitu tumbuh batang tanaman menjauhi pusat gravitasi bumi atau menjauhi tanah.